Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Breaking news, ledakan di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur dilaporkan terjadi pada Senin siang. Ledakan ini terjadi di Makobrimob Surabaya, tepatnya di kantor Subdensi POM Detasemen 1 Polda Jawa Timur di Jalan Raya Gresik nomor 39 Surabaya. Ledakan diduga berasal dari sisa-sisa bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal. Ledakan tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang mengalami kerusakan. Dan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, ada 1 orang korban yang mengalami luka-luka dan saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, visual yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, ini adalah dampak yang terjadi akibat ledakan di Makobrimob Surabaya. Ini adalah bisa kita lihat sebagai tempat ibadah atau masjid yang ada di Makobrimob. Akibat ledakan ini kaca-kaca dan jendela di sekitar masjid pecah. Dan kami juga melihat atap bangunan atau plafon bangunan masjid ini runtuh. Kerusakan juga terjadi di beberapa lokasi, diantaranya ini kusen-kusen jendela dan juga ada bangunan di depan masjid yang juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Tampak juga tadi atap-atap atau genting juga berjatuhan, dan saat ini adalah visual terkini atau gambar terkini di depan Makobrimob di Surabaya, tepatnya di Jalan Gresik nomor 39. Warga yang mendengar ledakan yang terjadi pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat ini kemudian panik keluar dari rumah mereka, dan saat ini petugas masih mengamankan area di sekitar lokasi ledakan dan mengarahkan para pengguna jalan untuk tidak melintas di sekitar area ini dan meminta pengguna jalan untuk putar balik. Semua mobil disuruh kembali sama Ya, petugas. ledakan ini terjadi, pemirsa, pada pukul 10 waktu 10:19 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gudang Macet total. penyimpanan bahan-bahan peledak yang disimpan atau ditemukan oleh warga. Terjadi ledakan Makobrimob. Ledakan ini diduga terjadi akibat salah satu bom Gresik. peninggalan zaman perang Terjadi ledakan meledak. Makobrimob. Ledakan ini menyebabkan bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah, Jalan Gresik depan Mako Kodim. termasuk kami juga mendapatkan visual Terjadi ledakan Makobrimob. bagaimana kerusakan terjadi di masjid yang berada di Makobrimob Surabaya. Jalan Ini adalah visual detik-detik sesaat pasca ledakan, pemirsa. Di bagian depan Makobrimob Surabaya, Makobrimob. warga berlari berhamburan akibat ledakan yang suaranya terdengar cukup kencang. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Hingga saat ini kerusakan terjadi di Brimob. beberapa gedung di dalam Makobrimob dan termasuk salah satu mobil minibus yang di dalamnya mengangkut peralatan jihandak. Kodim.
diakui oleh Kapolda Jawa Timur bahwa gudang penyimpanan bahan-bahan peledak ini belum memenuhi standar. Terjadi ledakan Mako Brimob Jalan Gresik depan Sementara itu pemirsa, Kodim. dari informasi yang kami himpun, ledakan ini juga diduga akibat kesalahan tim Jihandak karena di dalam Makobrimob pada saat kejadian Gresik sedang ada latihan Kodim. penjinakan bahan peledak. Pada beberapa proses penjinakan ini, tim dari Jihandak sempat menggunakan J-bom pertama menggunakan small explosive atau ledakan rendah Terjadi ledakan yang cukup terkendali, dan kemudian prosedur peledakan dengan high explosive dilakukan, namun kejadian di luar kendali sehingga menyebabkan salah satu bom yang diduga peninggalan zaman perang ini meledak. Dan Anda dapat menyaksikan visual terkini pemirsa, kerusakan terjadi di salah satu bangunan yang kami duga ini adalah masjid. Kerusakan ini cukup parah pemirsa. Ya, kami saat ini terhubung dengan rekan kami Rahmat Ilyasan yang saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat siang Rahmat. Baik, selamat siang Gede. Ya, Rahmat Ilyasan, ada satu orang yang terluka akibat ledakan ini. Silakan laporan Anda. Baik, selamat siang Gede. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Dan Ahmad Yani, Surabaya. Di mana dari informasi yang kami dapat di lapangan, bahwasannya akibat ledakan yang ada di Makobrimob di kawasan Jalan Gresik, Surabaya, diinformasikan bahwasannya sekitar ada 2 orang mengalami luka-luka. Saat ini kedua korban itu berada dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Namun identitasnya kami belum tahu informasinya karena kami belum ada informasi langsung dari pihak jajaran kepolisian Polda Jawa Timur. Demikian Gede. Iya, Ilyasan, kami mendapatkan informasi kejadian ledakan ini terjadi saat proses atau latihan peledakan bahan-bahan peledak yang dilakukan oleh tim Jihandak, begitu. Apakah benar seperti itu, Rahmat? Baik, Gede, saat ini menurut informasi yang kami dapat dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam, bahwasanya di tempat tersebut merupakan barang-barang bekas yang ada di Makobrimob yang ada di kawasan Jalan Gresik, Surabaya. Namun itu adalah diduga adalah bahan-bahan peledak yang ada pada tahun-tahun lebih dahulu, artinya zaman dahulu. Saat ini masih belum ada informasi lengkap dari pihak Polda Jawa Timur. Demikian, Gede. Iya, kami dapat informasi ini Rahmat karena ada aktivitas latihan begitu di sana, latihan penjinakan bom. Yang pertama menggunakan bom yang low explosive, dan kemudian yang kedua, yang pertama low explosive dan itu sukses, dan kemudian yang kedua ini menggunakan bom yang high explosive gitu, dan kemudian ada kesalahan sehingga menyebabkan ledakan. Apakah Anda juga mendapatkan informasi itu di sana? Sejauh ini ya kami informasikan bahwasanya dari informasi dari Kapolda Jawa Timur belum ada serta-merta seperti itu sih. Artinya bahwasanya di tempat tersebut itu merupakan barang-barang bekas mortir zaman dahulu, artinya bisa dikumpulkan di sana. Kemungkinan mortir-mortir itu didapat dari warga yang biasanya menemukan mortir yang ada di Surabaya. Seperti itu kemungkinan dikumpulkan di sana. Artinya barang-barang bekas seperti itu yang meledak. Menurut informasi yang kami dapatkan seperti itu dari Kapolda Jawa Timur. Demikian, Gede. Iya, Rahmat, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi bagaimana kondisi korban luka ini? Apakah cukup parah? Baik, Gede, sejauh ini informasi yang kami dapat bahwasanya 2 korban ini
merupakan diduga anggota BRIMOB ya, saat Ya. ini masih berada di Rumah Sakit Polda Jawa Timur. Yang saat ini yang kami dapat bahwasanya kedua korban itu datang di UGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yang ada di belakang saya ini. Keduanya dibawa oleh ambulan dari BRIMOB sendiri. Dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Demikian, Gede. Hingga saat ini belum ada pihak dari rumah sakit yang memberikan informasi langsung ya Rahmat ya terkait bagaimana kondisi terakhir dari dua korban ini. Betul, Gede. Saat ini kebetulan saya saat itu korban hanya dibawa ke rumah sakit di UGD dan tidak ada statement dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Demikian, Gede. Baik, Rahmat Ilyasan, kami akan terus menanti informasi terbaru dari Anda terkait korban ledakan bom di Makobrimob Surabaya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Dan kembali pemirsa, kami hadirkan visual kerusakan yang terjadi pasca ledakan di dalam Makobrimob Surabaya. Seperti yang Anda saksikan, ini bisa diduga kuat sebagai masjid yang ada dalam Makobrimob mengalami kerusakan yang cukup parah. Serpihan kaca berhamburan, termasuk juga kusen-kusen pintu juga turut jebol, dan ini adalah plafon. Plafon juga jebol, pemirsa. Ini menandakan bagaimana kuatnya ledakan yang diakibatkan dari salah satu bahan peledak yang diduga merupakan sisa-sisa peninggalan zaman perang. Ya, Makobrimob Surabaya, Jawa Timur ini menjadi salah satu tempat penyimpanan bahan-bahan peledak yang ditemukan oleh warga di sekitar Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya untuk kemudian didisposal atau dijinakan oleh tim Jihandak Polda Jawa Timur. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, 2 orang petugas juga menjadi korban dalam peristiwa ini, namun kami belum mendapat informasi seberapa parah akibat yang ditimbulkan oleh ledakan yang terjadi pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat pagi tadi, pemirsa. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto juga telah memberikan informasi kepada awak media bahwa ledakan terjadi di Makobrimob pada pukul 10:19. Ledakan ini termasuk ledakan low explosive. Namun jika kita melihat dampak yang terjadi di sana, kerusakan yang terjadi cukup parah. Ini kita lihat masjid, kaca-kaca berpecah, kemudian plafon juga pecah, jebol begitu, dan beberapa bangunan gentingnya hingga rontok di beberapa lokasi. Dan kami juga melihat salah satu mobil yang terparkir tepat di depan masjid juga mengalami kerusakan. Cukup parah, pemirsa. Ledakan yang mengguncang Makobrimob di Surabaya pada siang tadi menyebabkan sejumlah bangunan yang berada di datasemen Gegana rusak. Suara dentuman yang keras memicu kepanikan warga sekitar. Menurut warga, ledakan terjadi pukul 10 waktu setempat. Kodim. Terjadi ledakan. Suasana terkini di depan TKP ledakan sisa bahan peledak yang belum sempat dimusnahkan saat ini sedang dialihkan. Dan bagi Anda warga Surabaya yang kebetulan melintas di depan Jalan Gresik, tepatnya nomor 39, di mana Makobrimob ini berada, agar dapat menghindari jalan ini karena saat ini ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan, dan warga saat ini yang kebetulan melintas di sana diarahkan untuk putar balik. Tentu saja
terjadi ledakan. Ini dapat memicu terjadinya kemacetan di kawasan Jalan Gresik. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Terjadi ledakan. Iya, ledakan yang terjadi pada pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ini sempat mengagetkan warga sekitar dan hingga saat ini proses sterilisasi jalan di kawasan Jalan Gresik masih terus dilakukan. Dan sebagai informasi, kerusakan yang terjadi di dalam Makobrimob Surabaya ini cukup parah, pemirsa. Ini sepertinya melebihi informasi yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto yang tadi sempat memberikan informasi bahwa ledakan termasuk eksplosif. Namun melihat kerusakan yang terjadi di dalam ini cukup parah, pemirsa. Kaca-kaca pecah, kemudian pintu atau kusen juga beberapa jebol, dan kemudian plafon bangunan ini jebol juga, pemirsa. Dan di seberang masjid terdapat sebuah bangunan yang tampak gentingnya rontok, dan ada salah satu mobil yang diparkir di depan masjid ini juga mengalami kerusakan. Ini informasi yang bisa kami tampilkan, pemirsa. Kerusakan cukup masif. Iya, kerusakan cukup parah, dan ini adalah situasi beberapa saat yang lalu, pemirsa. Bagaimana situasi di Jalan Gresik yang ditutup oleh petugas untuk mensterilisasi Makobrimob Surabaya agar warga tidak melakukan aktivitas di depannya. Namun akibat ledakan, warga yang sempat mendengar dari kejauhan keluar dan menghentikan aktivitasnya untuk melihat apa yang terjadi di kawasan Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Petugas juga menghimbau kepada warga untuk tidak melintas di depan Makobrimob Jawa Timur hingga waktu yang belum ditentukan, karena hingga saat ini masih dilakukan upaya sterilisasi tempat kejadian perkara. Terjadi ledakan Makobrimob. Dua orang terluka akibat ledakan ini dan saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Gresik. Namun pihak rumah sakit juga belum mengeluarkan keterangan resmi bagaimana luka-luka yang dialami oleh dua korban ini. Makobrimob. Namun ledakan yang terjadi pada pukul 10 lebih 19 menit ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah di dalam Makobrimob. Tepatnya ini visual di dalam salah satu masjid di Makobrimob. Plafonnya jebol, kaca-kaca pecah, kusen dari masjid jebol juga. Bangunan di depan masjid atapnya runtuh, genting-genting beterbangan, dan kemudian ada beberapa mobil jihandak juga mengalami kerusakan, termasuk mobil-mobil double kabin yang cukup kuat, pintunya juga sempat terbuka. Dan ini menggambarkan bagaimana kekuatan ledakan yang terjadi di kawasan Makobrimob yang diduga ledakan ini berasal dari bom yang disimpan di gudang. Bom ini biasanya temuan dari warga masyarakat, dan bom yang meledak kali ini diduga merupakan bom peninggalan zaman perang. Sebagai tambahan informasi, pemirsa, Makobrimob ini merupakan salah satu tempat yang
di mana yang di digunakan untuk menyimpan bahan-bahan peledak yang ditemukan oleh warga di wilayah Jawa Timur. depannya asrama Brimob. Dugaan sementara yang kami dapatkan bahwa ledakan ini terjadi saat ada latihan dalam proses penjinakan bom yang dilakukan oleh tim Jihandak Polda Lokasi disterilkan. Jawa Timur. Akan bom meledak tengah-tengah jalan antara Satu bom sempat ditangani, kemudian bom yang high explosive ketika akan dijinakan terjadi kesalahan prosedur sehingga menyebabkan ledakan yang cukup kuat. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa pemirsa, namun 2 orang petugas dilarikan ke rumah sakit akibat ledakan yang terjadi di Mako Brimob Surabaya Jawa Timur yang berada di Jalan Gersik nomor 39. Mako Brimob. Jalan Gresik depan Mako Kodim. Ini adalah informasi sesaat setelah ledakan yang terjadi pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Mako Brimob. Ledakan yang cukup kencang ini sempat membuat warga panik dan keluar dari rumah mereka. Gresik depan Mako Kodim. Dan kami update kembali informasi Anda dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur, Mako Brimob. dengan Rahmat Ilyasan di sana. Selamat siang, Rahmat. Selamat siang, Gede. Iya, Rahmat, apakah Anda kembali mendapatkan informasi tambahan terkait 2 korban yang terluka akibat ledakan di Mako Brimob Ledakan Surabaya? Mako Brimob. Baik, Gede. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dari informasi yang kami dapat, bahwasanya benar ada 2 orang yang diduga adalah korban ledakan itu adalah 2 orang personil Brimob. Satu dibawa ambulan Brimob berwarna hitam dan satunya dibawa ambulan Polresta Tanjung Perak Surabaya. 2 orang ini dibawa masuk ke ruang IGD dan saat ini masih dalam proses rekonstruksi atau masih dalam proses Penanganan pemeriksaan begitu ya? dari Polda Jawa Timur. Demikian, Gede. Rahmat, apakah Anda sudah mendapatkan informasi identitas 2 korban ini dan kemudian posisinya sebagai apa di Mako Brimob? Baik, Gede, sejauh ini kami belum tahu informasinya seperti apa personil yang menjadi korban dari ledakan itu. Saat ini saya masih berada di ruang IGD, tepatnya di depannya ruang IGD ini, pusat informasi yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan saat ini belum ada penjagaan dari pihak kepolisian juga, dan juga masih belum ada kedatangan korban lagi. Suasananya masih sepi. Dan juga ini ada beberapa ambulan yang ada di parkiran ini, diduga adalah ambulan dari Brimob, dari Mako Brimob di kawasan Jalan Gersik, Surabaya. Demikian, Gede. Iya, Rahmat, apakah Anda juga mendapatkan informasi akan ada Ya, Gede. korban lain selain 2 orang korban petugas ini, Rahmat? Sejauh ini belum ada. Kita masih menunggu di depan IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sejauh ini masih belum ada. Masih 2 orang tadi yang datang di IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Iya, Rahmat Saat Ilyasan, ini, kalau masih menunggu. Rumah Sakit Bayangkara ini di Ahmad Yani ya, di Surabaya. Iya, betul, Gede. Surabaya bagian mana ini? Bisa kami jelaskan bahwasanya tempat kejadian perkara itu berada di Jalan Gersik, Surabaya, di kawasan Surabaya Utara. Utara Namun, ya? Polda Jawa Timur sendiri berada di
rumah sakit berada di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya. Ya. Jadi artinya antara Polda dan juga Makobrimob yang ada di Jalan Gresik sangat jauh sekali Ya. antara Surabaya Barat dan Surabaya Tengah. Demikian, Pak Yudi. Ini kenapa dibawa ke rumah sakit yang cukup jauh ini ya, Rahmat Ilyasan? Apakah ini menandakan bahwa peralatan yang dibutuhkan untuk merawat korban ini membutuhkan perawatan khusus begitu? Sejauh ini menurut kami kalau lewat jalan tol tidak jauh ya, artinya cepat. Jadi dan juga Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini perlengkapannya juga sangat bagus dan mungkin lebih bagus lagi di sini. Artinya keluarga bisa dengan baik untuk menjenguk keluarga yang ada di sini. Artinya seperti itu. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Pemirsa, kami terus mengupdate informasi dari Makobrimob Surabaya. 2 orang menjadi korban dari ledakan di Makobrimob Surabaya. Ledakan ini terjadi pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, diduga ledakan akibat bom temuan warga. Bom ini merupakan bom peninggalan zaman perang. Hingga saat ini belum ada laporan seputar korban jiwa. Namun akibat ledakan yang terjadi, warga panik dan meninggalkan rumah mereka dan menghentikan aktivitas mereka untuk sementara. Beberapa korban, 2 orang korban saat ini berada di rumah sakit Bayangkara dan ini adalah visual evakuasi salah satu korban ledakan bom di Makobrimob Surabaya yang saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Ahmad Yani Surabaya, Jawa Timur. Hingga saat ini masih ada 2 korban dari ledakan ini, pemirsa. Sementara itu, Polda Metro Jaya Irjen Pol Imam Sugianto sempat menjelaskan bahwa ya ini adalah salah satu korban dari ledakan, pemirsa. Dapat kita lihat bersama. Iya, kita berharap bahwa korban dari ledakan ini tidak cukup parah. Tadi kita juga sempat lihat, kita semua berharap tidak terjadi korban jiwa dari peristiwa ledakan di Makobrimob Surabaya ini, pemirsa. Hingga saat ini kami masih terus menanti identitas dan kepangkatan dari 2 petugas yang menjadi korban ledakan di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur ini. Kami ulang kembali, pemirsa, ledakan yang terjadi pada pukul 10:19 waktu Indonesia Barat terjadi di Makobrimob Jawa Timur, tepatnya di Jalan Gresik nomor 39. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto juga sempat memberikan informasi di depan awak media bahwa ledakan ini terjadi di dalam gudang tempat penyimpanan bahan-bahan peledak temuan warga yang memang diakui belum memiliki standar sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan peledak. Dan bahan-bahan peledak ini memang sengaja dikumpulkan oleh warga dari temuan mereka di lapangan. Diduga korban yang bom yang meledak adalah bom temuan dari sisa-sisa zaman perang. Makobrimob. Kapolda Metro Jaya menyebutkan bahwa ledakan termasuk low explosive atau dengan daya ledak yang cukup rendah, namun kerusakan yang terjadi di dalam Makobrimob yang berhasil kami himpun cukup parah, pemirsa.
sejumlah kaca di dalam masjid depan pecah, Mako Kodim. kemudian plafon jebol. Berikut adalah kondisi akibat ledakan plafon di dalam masjid yang ada di dalam Makobrimob jebol. Hampir seluruhnya jebol, pemirsa. Selain plafon, kemudian kaca-kaca pecah keseluruhan dan kusen pintu juga turut jebol. Sementara kita juga bisa melihat bagaimana bangunan yang terletak di seberang masjid, porak-poranda, atap dari bangunan juga berserakan, bahkan dinding-dinding juga jebol. Kami juga melihat ada salah satu mobil yang diparkir di depan masjid juga mengalami kerusakan. Dan pemirsa, demikian program Breaking News terkait dengan ledakan bom yang terjadi di Makobrimob Jawa Timur, dan kami terus mengupdate informasi dari Jawa Timur. Sesaat lagi dalam program-program iNews berikutnya, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.